sahabat emas, kembali lagi dengan saya Ilona di channel Anak Emas. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video di channel aku ini, jadi di sini tuh aku selalu berikan hal-hal mengenai emas dan juga perhiasan, dan tentunya mengenai investasinya juga ya. Dan agar channel ini terus berkembang dan aku bisa terus sharing hal-hal menarik ke kalian, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini. Hari ini aku pengen sharing ke kalian gimana caranya untuk memilih cincin pernikahan berdasarkan kegiatan, aktivitas, dan juga kebiasaan kita sehari-hari. Di sini aku akan tunjukin juga, jadi aku tuh udah pakai cincin pernikahan aku selama 1 tahun. Nanti aku akan tunjukin cincin pernikahan kami, aku dan juga suami. Nanti akan kelihatan jadinya, aku tuh pilih model yang berbeda. Lalu kegiatan kita berdua itu sehari-hari sangat berbeda juga. Dan efeknya setelah 1 tahun pun, aku udah sempet pernah lihat, gak usah dilihat pakai kaca pembesar pun sebenarnya udah kelihatan dari fisik aslinya bagaimana. Tapi nanti kalau misalkan pengen jelasnya, aku akan kasih pembesaran juga supaya kalian lebih bisa lihat si efek dari pemakaian dari kegiatan kita sehari-hari itu gimana. Dan dengan sharing video ini aku harap bisa bantu kalian untuk memilih cincin pernikahan kalian. Mungkin lebih banyak dipengaruhi ke modelnya ya. Jadi dengan kegiatan kita yang berbeda, kita bisa decide nih kira-kira model cincin pernikahan yang akan kita beli itu bagusnya yang gimana. Nah, daripada berlama-lama lagi, aku akan tunjukin ke kalian cincin pernikahan aku gimana, lalu kegiatan sehari-hari aku apa, dan nanti penampakan cincin pernikahan aku tuh setelah 1 tahun gimana. Dan nanti aku akan lakukan juga dan aku tunjukin juga yang punya suami aku. Untuk keseharian aku sendiri, jadi sehari-hari tuh aku aktivitasnya nggak jauh dari pekerja kantoran. Dan sekarang ini karena lagi WFH juga, jadi aku lebih banyak kerja di rumah dibandingkan dengan di luar. Jadi memang kegiatan aku bisa dibilang nggak jauh dari pekerja kantoran pada umumnya. Ini adalah cincin pernikahan kita. Jadi aku dulu sempat bilang kalau aku beli cincin pernikahan di Lenon Sons. Aku akan tuliskan di description di atas juga, in case kalian penasaran dengan cincin pernikahan di Lenon Sons dan pendapat aku, karena menurut aku ini adalah salah satu produsen yang cukup recommended, karena ya kalian bisa tahu sendiri aku pilih ini sendiri, jadi aku pasti beli dengan kualitas yang bagus juga. Dan ini modelnya itu kita couple, jadi kayak bentuk depannya V gitu. Nah, aku singkirkan dulu yang suami karena nanti bakalan bikin 2 objek jadi susah fokus. Nah, sebelumnya ini aku udah cuci juga ya dua-duanya karena supaya bisa lebih kelihatan. Kalau enggak nanti bakalan kayak ada debu-debu dan lain sebagainya yang mengganggu dari si perhiasannya. Nah, yang aku tuh modelnya listring. Kalian bisa lihat ini tuh listring. Listringnya tuh setengah lingkaran. Nih, kelihatan banget dari sini tuh ada batasan diamondnya sampai mana. Ini setengah lingkaran. Terus belakangnya tuh polos. Kelihatan ini bagian belakang tuh agak scratchy, sedangkan depannya itu masih mulus. Tuh, depannya tuh masih lebih mulus dibandingkan belakangnya. Ini ada nama, tanggal pernikahan, terus ini tadi yang aku udah bilang ini kita beli di Lino & Sons, jadi tuh ada tulisan Lino 750. Ini 0,105-nya itu adalah CT-nya. Setelah di zoom, kita lihat gimana. Nih, kelihatan bagian depannya dia masih bisa dibilang cukup mulus. Abaikan titik-titik putih karena ini adalah kotoran. Kalau di sela-sela dari diamondnya, antara diamondnya dia nggak kotor ya. Tuh, kelihatan banget. Kalau misalkan kegiatan kalian lumayan agak berat atau misalkan kotor, dia itu ini bakalan, diamondnya itu bakalan, pinggir-pinggirnya itu bakalan kelihatan banget ada debu-debu. Terus bagian depannya memang ada scratchy tapi hairline tipis-tipis banget. Nah, kita lihat bagian belakang. Kalau bagian belakang, kelihatan ini hairline-nya lebih tebal. Karena memang ini kan pasti bagian yang lebih banyak bergesekan dengan permukaan lain, benda lain ya. Nah, karena bagian belakang tuh pasti kan yang kena bagian benda lain. Terus, ini model aku aja cekung sedikit kayak gini, dia itu ada sedikit residu yang masih nempel tuh. Ini udah aku cuci padahal, tapi itu masih ada putih-putih. Sisanya sih udah keangkat semua sih tuh. Kalau mulus kan dia nggak ada putih-putih. Ini masih agak putih-putih, bandingkan ini kanan dan juga kiri. Yang kanan lebih bersih, yang kiri tuh lihat kelihatan ada lebih putih-putih. Kegiatan suami aku sendiri berbeda banget dengan aku, dimana aku tadi udah cerita kalau aku kesehariannya kayak pekerja kantoran pada umumnya.
Sedangkan kalau suami aku itu dia banyaknya kayaknya kerjanya kayak orang proyekan. Dia menangani klien, terus ke proyek, ada pabrik juga. Aku nggak perlu cerita detail kerjaan dia apa. Cuman ya kalian pasti kebayang juga kegiatan dia kayak gimana. Mungkin kadang-kadang ada saatnya harus angkat-angkat barang juga. Jadi memang kegiatan dia itu bisa dibilang lebih keras dibandingkan dengan kegiatan aku yang hanya pekerja kantoran. Ini cincin suami aku, jadi kalian bisa lihat dia modelnya polos banget. Depannya itu aslinya doff. Ini jadi kelihatannya tetap doff juga sih, tapi doffnya ada garis-garis gak jelasnya gitu. Lihat scratchy banget. Tadinya memang doff, terus yang lucu bagian belakangnya itu aslinya harusnya mengkilat kayak yang punya aku. Jadi aslinya harusnya begini. Atau kayak dalamnya tuh kelihatan dalamnya masih mengkilat persis kayak gini. Ini tuh jadi doff-nya tuh tadinya cuma setengah sampai batas ini aja, jadi kayak mirip sama listring aku. Tapi karena aku nggak ngerti dia pakai gimana caranya, tapi bisa jadi sampai kayak doff dua-duanya gitu. Doff-nya itu karena otomatis dia karena penggunaan sendiri. Aku udah nggak ngerti lagi sih. Nah, ini bagian dalamnya dia sebenarnya mulus juga, karena kalau bagian dalam kan nggak terlalu banyak bergesekan. Dan karena suami aku pekerjaannya agak kotor, kadang-kadang kotor, jadi tadinya tuh bagian dalam sini tuh ada item-item. Ini aku udah cuci sih ya, karena aku nggak mau nunjukin item-itemnya juga karena jijik banget sumpah. Nah ini tuh aku udah bersihin. Tadinya awalnya di sini tuh ada item-item gitu. Ini cincin suami setelah di zoom, kelihatan bagian depannya pun scratchy parah, terus kayak bahkan ada yang scratchnya tuh sampai dekok. Tuh lihat, ini kelihatan nggak ya sama kalian? Tuh ini dekok, bagian-bagian sini dekok parah banget. Bagian belakangnya pun lebih parah lagi. Tuh dekok-dekok dia di mana-mana. Scratchnya tuh tebal sampai dekok, hampir dekok. Beda banget sama bagian dalamnya. Lihat, ini bagian dalamnya masih bisa dibilang cukup mulus, walaupun udah nggak terlalu mulus juga sih. Tuh ini hairline kayak yang aku bagian luar ya, yang aku tadi dalamnya masih lebih mulus. Nah yang tadi aku bilang ada item-item tuh di bagian sini nih. Ini kalau nggak aku cuci, ini tuh item-item semua tuh. Ini ada dekoknya dan dia item-item. Kebayang kalau misalkan dia ini ada diamondnya, pasti udah kayak item-item juga, udah kayak nggak bagus penampakannya. Ini aja nggak ada diamond, dia udah kayak sekasar ini dari scratchnya. Setelah tadi aku udah tunjukin gimana permukaan perhiasan cincin pernikahan aku setelah aku gunakan 1 tahun, kurang lebihnya kalian pasti udah kebayang dong ya, harus pilih cincin pernikahan yang gimana. Buat kalian yang memang gak terlalu banyak kegiatan, yang kerjaannya enteng-enteng aja, menurut aku mau punya model cincin pernikahan gimana pun gak masalah. Mau sebanyak diamond apa, mau twist apapun, mau berliku-liku apapun gak apa-apa. Cuman tetap kalau misalkan kalian suka listring, aku nggak saranin full listring karena selain budgetnya jadi 2 kali lipat, bisa 2 kali lipat setengah listring. Dari penampakan pun sebenarnya nggak necessary karena yang bagian belakangnya itu bakalan nggak kelihatan diamondnya. Terus kalian pun bakalan lebih insecure karena di bagian belakang ini tuh ada diamond. Kalian harus pikirin jangka panjang, ini tuh cincin bakalan kalian pakai setiap hari dan juga seumur hidup kalian. Buat kalian yang memang kegiatannya agak berat, banyak fisik, menurut aku lebih baik kalian punya cincin dengan diamond sesedikit mungkin, terus juga model sesimpel mungkin. Walaupun itu pilihan terserah kalian ya. Dan kalau misalkan kegiatan kalian memang berat banget, kalau misalkan kalian contohnya mau berolahraga, menurut aku nggak ada masalah kalau misalkan kalian sesekali lepasin cincin pernikahan kalian supaya dia lebih awet dalam jangka waktu yang lama. Kelihatan ya ini baru setahun udah kayak gini, apalagi kalau misalkan kita pakai lebih lama daripada ini. Setelah tadi aku udah sharing ke kalian, cincin pernikahan yang aku pilih gimana dan suami gimana, dimana aku lebih pilih listring dan suami lebih pilih polosan banget, dan kegiatan kita apa, dimana aku lebih banyak indoor kayak pekerja kantoran pada umumnya. Kalau suami aku lebih banyak outdoor dan kadang-kadang menggunakan tenaga otot juga sesekali walaupun gak banyak. Dan kita bisa lihat
baru kita pakai setahun aja tuh hasilnya tuh gimana. Jadi udah kelihatan banget perbedaan jomplangnya antara yang aku dan suami gimana. Jadi aku harap dengan aku sharing ini tuh bisa membantu kalian banget untuk memilih cincin pernikahan kalian. Karena aku tahu nggak menutup kemungkinan kalian para wanita pun bisa jadi kegiatannya itu sebenarnya bisa lebih berat daripada laki-laki. Karena profesi itu sekarang udah nggak ada batasnya ya untuk perempuan pun. Jadi kita bisa jadi kontraktor, apa salahnya? Kita jadi arsitek, apa salahnya? Kita mau jadi event organizer, apa salahnya? Bahkan mungkin kalau misalkan kita mau punya kegiatan atau pekerjaan yang lebih berat daripada laki-laki pun nggak ada batasannya sih menurut aku. Jadi dengan sharing ini aku harap bisa membantu kalian banget untuk memilih dan decide cincin pernikahan yang akan kalian beli itu gimana dari segi modelnya. Karena kalau salah, aku yakin sih apalagi ini bakal dipakai seumur hidup bakalan jadi nggak nyaman. Sekian video aku kali ini. Kalau misalkan kalian merasa ada materi yang ingin kalian tanyakan mengenai emas dan juga perhiasan dan investasinya pun boleh kalian tanyakan. Boleh banget komen di bawah ini. Lalu kalau misalkan kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa share ke teman kalian yang memang membutuhkan. Like video ini dan juga subscribe aku ya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai